Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairin Nisa dengan NIM 322231101. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya, yaitu menjelaskan atau mempresentasikan tentang perbandingan hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari masing-masing hukum tersebut, yang mana pada hukum Islam itu sistem hukum yang didasarkan pada ajaran agama Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Dan hukum Barat itu sistem hukum pada umumnya berkembang di negara-negara Eropa dan Amerika, berbasis itu pada hukum sipil atau hukum umum atau common law, dan didasari pada logika sekuler. Yang ketiga yaitu hukum adat, yaitu sistem hukum yang berasal dari tradisi, kebiasaan, dan budaya masyarakat setempat, khususnya di komunitas tradisional di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan dari sumber hukum ketiga tersebut, yang mana sumber hukum Islam ini yaitu Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang merupakan pedoman utamanya. Yang kedua ada hadis. Hadis itu merupakan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada ijma, yaitu kesepakatan para ulama. Dan yang keempat ada qiyas, yaitu analogis berdasarkan sumber hukum lain. Adapun hukum Barat, sumber hukumnya yaitu hukum sipil atau civil law yang berdasarkan undang-undang tertulis yang disusun oleh legislatif. Yang kedua ada common law, berdasarkan presiden atau putusan pengadilan sebelumnya. Yang ketiga ada konstitusi, yang mana dasar hukum negara, misalnya konstitusi Amerika Serikat atau Magna Carta di Inggris. Adapun perbedaan dari sumber hukum adat yaitu tradisi dan kebiasaan lokal, yang mana norma yang berkembang secara turun-temurun, dan ada konsensus masyarakat, yaitu merupakan kesepakatan yang dibangun oleh pemimpin adat dan anggota masyarakat. Selanjutnya ada perbedaan dari karakteristik utama, yang mana hukum Islam ini ada religius berdasarkan ajaran agama, tujuan itu mencapai keadilan sosial dan spiritual serta menjaga ketertiban menurut syariah. Yang ketiga ada implementasi, di mana ini dipraktikkan di negara-negara mayoritas muslim seperti Arab Saudi dan sebagian dari ada Indonesia. Pada karakteristik hukum Barat, yaitu yang pertama ada sekuler, berdasarkan prinsip-prinsip rasional dan humanis tanpa pengaruh agama. Yang kedua ada tujuannya, yaitu mencapai keadilan berdasarkan hak asasi manusia dan kebebasan individu, dan pengimplementasiannya itu banyak diterapkan di Eropa, Amerika, dan negara-negara bekas koloni Eropa. Adapun perbedaan tentang karakteristik yang terakhir yaitu hukum adat, yang mana komunal atau mengutamakan kepentingan komunitas dan keseimbangan sosial, yang mana tujuannya itu menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Terus ada pengimplementasiannya, yang mana masih berlaku di beberapa komunitas tradisional di Indonesia, Afrika, dan Amerika Selatan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari ketiga perbedaan hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat, yang mana hukum Islam ini kelebihannya itu mencakup aspek-aspek spiritual dan moral serta memiliki panduan yang jelas dari sumber agama. Adapun kekurangan dari hukum Islam ini yaitu sulit diterapkan secara universal karena bergantung pada keyakinan agamanya, yaitu agama Islam. Adapun kelebihan dan kekurangan daripada hukum Barat yaitu kelebihannya itu lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman serta menekankan pada hak asasi manusia. Adapun kekurangannya yaitu terkadang mengabaikan nilai-nilai spiritual dan moral yang dijunjung tinggi dalam budaya tertentu. Adapun ada kelebihan dan kekurangan dari hukum adat ini yaitu menjaga identitas dan
Kelebihannya itu menjaga identitas dan nilai-nilai tradisional suatu masyarakat, yang mana dia mempunyai kekurangan bahwa kurang terkodokumentasi dan sulit diterapkan dalam masyarakat yang modern dan heterogen. Baiklah, adapun kesimpulan dari presentasi saya yaitu ketiga sistem hukum ini memiliki dasar, tujuan, pendekatan yang berbeda sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan keyakinan. Pemahaman mendalam mengenai perbedaan dan persamaan dari ketiga hukum ini penting untuk memperkaya wawasan dalam hukum global. Baiklah, hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.